Halo, jumpa lagi bersama kami. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul phonological process. Apa itu phonological process dan apa saja phonological process? Mari kita bahas lebih lanjut. Phonological process is a process of change in the sound of language that occurs when a person speaks. This process occurs due to the adjustment of speech organs to sound that will be generated by the speech organs. This process may occur directly and we do not realize, because this process happens automatically by very speech organs we have said. Even we try to realize the phonological process that occur, we may actually be difficult to produce that sounds. Jadi phonological process itu adalah proses perubahan bunyi ketika seseorang berbicara. Jadi proses ini terjadi karena adanya penyesuaian organ berbicara terhadap suara yang akan dihasilkan oleh organ bicara tersebut. Proses ini terjadi secara langsung dan tidak kita sadari karena proses ini terjadi secara otomatis dan setiap organ berbicara yang kita ucapkan. Bahkan jika kita mencoba untuk menyadari proses fonologi yang terjadi, kita mungkin sebenarnya sulit untuk menghasilkan suara-suara ini. Jadi bisa juga dikatakan bahwa phonological process adalah proses yang terjadi ketika sekelompok bunyi bahasa bertemu dan membentuk morfem disertai dengan perubahan bunyi yang disebabkan oleh pengaruh bunyi-bunyian di sekitarnya. Jadi berikut ada beberapa phonological process. Yang pertama, assimilation. What is assimilation? Assimilation is change of sound from two similar sounds into the same or almost the same sound. This happens because the sounds of language are spoken sequence so that they may influence or be influenced by each other. Jadi asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang berbeda menjadi bunyi yang sama atau hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa diucapkan secara beruntun sehingga dapat saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Jadi contohnya seperti illegal, dari kata in dan legal menjadi illegal, diucapkan menjadi illegal. Atau irrational, dari in dan rational menjadi irrational. Atau bisa dikatakan dalam bahasa Indonesia, contoh seperti kapak diucapkan kampak, atau putra, putera. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang labellation. Labellation is a secondary articulatory feature of the sound in some language. Labellation sound involve the lips while the remainder of the oral cavity produces another sound. The term is normally restricted to consonant. When vowels involve the lips, they are called rounded. Jadi labellation di sini adalah fitur artikulasi sekunder dari suara dalam beberapa bahasa atau suara. Labellation melibatkan bibir sementara rongga mulut lainnya menghasilkan suara lain, atau suara yang dikeluarkan itu ada suara yang lain yang mengganggu di dalam beberapa kata. Atau istilah ini biasa terbatas pada konsonan atau ketika vokal melibatkan bibir disebut bulat. Suara yang dikeluarkan itu suara bulat. Misalkan di sini ada beberapa contoh. Yang pertama contoh dari bahasa Inggris itu ada beberapa contoh. Yang pertama itu do, yang kedua go, yang ketiga not. Di sini contoh yang pertama itu not. Not itu kan tulisannya N-O-T.
I, kalau dibacanya NOT. Yang kedua itu to itu ada tulisannya itu TWU, TWO. Tulisannya itu TWU. Terus ya yang ketiga itu goal itu tulisannya kan GOIL, tapi dibacanya GOL. Yang berikutnya adalah contoh, di sini ada contoh bahasa Indonesianya. Yang pertama tujuan itu kan tulisannya itu TUJUAN, tapi di dalam tujuan itu ada huruf W dalam tujuan sebelum U itu ada W di dalam, yaitu tujuan, ada bunyi W. Yang berikutnya, contoh yang berikutnya adalah mimbar. Mimbar itu kan tulisnya MINBAR, tetapi dibacanya ada bunyi M di dalam, kayak contohnya mimbar ada bunyi M. Yang contoh yang bahasa Indonesia yang kedua yaitu piara itu tulisannya kan PIARA, tapi dibaca kayak ada Y setelah P, yaitu piara, ada bunyi Y nya di dalam. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Okay, I am Orviana Lende. I will continue about the topic phonological process, and here I will explain about nasalization. Nasalization is a process of language phenomena in which a phoneme is transformed into nasal. A vowel can also be nasalized without tuning into a nasal. So, jadi nasalisasi itu adalah sebuah proses fenomena bahasa di mana sebuah fonem berubah bentuk menjadi nasal. Sebuah vokal bisa pula dianalisasi tanpa berubah menjadi nasal. Di sini tuh nasalisasi sebuah proses fenomena bahasa di mana sebuah fonem itu akan berubah bentuk menjadi nasal. Contohnya itu sapu menyapu, gambar menjadi menggambar, taat menjadi mentaati, next cuci menjadi mencuci, hukum menjadi menghukum. Misalnya contoh dalam bahasa Inggrisnya itu misalnya apa ya, announce menjadi announcement, itu ditambah announcement-nya itu ditambah announcement, belakangnya itu ditambah kayak menjadi man gitu. Dalam arti luasnya itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa nasalisasi itu adalah pelepasan udara melalui hidung pada waktu menghasilkan bunyi bahasa. Maybe that's all. My name is Darunto Pamreka. Here I will explain the 6th slide, number 4, about elation. Elation is a process in which the sounds in or between words are simplified in connected speech.
This implication depends on the following sound and on the nature of the cluster. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang elision. Elision adalah sebuah proses di mana bunyi di antara kata disederhanakan dalam penyederhanaan. Kata yang disederhanakan, misalnya English example, NK kindness menjadi kinds. FT softness menjadi SVNSS. ST postman jadi postman. ST textbook menjadi TKS book. Indonesian example. Misalnya me tambah pakai menjadi memakai, PA-nya dihilangkan atau tidak disebutkan gitu. Me tambah tinju, meninju, jadi T-nya tidak disebutkan. Tahu kalau kenapa bisa dibilang dihilangkan? Jadi dihilangkan. That is all from me, and thank you. Di sini saya akan menjelaskan tentang dissimilation. Dissimilasi adalah perubahan bunyi dari bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang berbeda. Contoh pada kata belajar, berasal dari gabungan prefiks ber dan bentuk dasar ajar. Mestinya, kalau tidak ada perubahan menjadi belajar. Tetapi karena ada dua bunyi R, maka R yang pertama dibedakan atau didissimilasikan menjadi L, sehingga menjadi belajar. Itu adalah contoh dalam bahasa Indonesia. Contoh dalam bahasa Inggrisnya ada kata surprise yang menjadi surprise, kata partikular yang menjadi partikular, kata governor yang menjadi governor, kata government yang menjadi government, dan kata berserk menjadi berserk. Sekian dari saya, terima kasih.